Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok G, tugas metodologi penelitian hukum dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang beranggotakan Kelvin Madani dan Nur Hafizat Hani. Di sini kami akan membahas tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah sebuah metode yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitian. Metode yang diambil dan ditentukan oleh peneliti data yang sering digunakan adalah 1. Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya-jawab lisan yang berlangsung untuk satu arah. Artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab. Teknik wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapat data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan. Wawancara dibagi menjadi 3 jenis. 1. Wawancara bebas. Wawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden atau narasumber. Namun apa yang perlu diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak, hati-hati, terkadang arah pertanyaan tidak terkendali. Yang kedua adalah wawancara terpimpin. Wawancara ini sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. Yang ketiga adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara mengombinasikan wawancara bebas dan wawancara terpimpin yang dalam pelaksanaan wawancara sudah membawa pedoman tentang apa yang akan diingin tanyakan garis besar. Dalam wawancara juga ada hal penting yaitu informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Sederhananya, informasi sudah diolah menjadi bentuk yang bernilai atau bermakna. Dalam wawancara, informasi yang didapatkan dari narasumber sangat penting untuk menyusun laporan yang berisi tema, tujuan, identitas narasumber, dan kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan. Informan. Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pemilihan informan dapat didasarkan pada 2 aspek, yaitu teori dan praduga. Yang keduanya berlandaskan kepada kedalaman pemahaman atau pengalaman dari responden atau informan. Informan dibagi menjadi 3. 1. Informan kunci, yaitu informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Yang kedua, informan utama, yaitu orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang permasalahan penelitian yang akan dipelajari. Yang ketiga adalah informasi pendukung, yaitu orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian. Teknik yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden secara langsung maupun tidak langsung. Kuesioner termasuk aspek penting dalam penelitian yang terdiri dari
serangkaian pertanyaan untuk pengumpulan informasi dari responden. Para peneliti biasanya menggunakan kuesioner penelitian untuk mengumpulkan data dari responden yang relatif cepat. Kuesioner penelitian merupakan alat yang paling efektif untuk mengukur perilaku, sikap, preferensi, pendapat, dan nilai-nilai responden penelitian. Prinsip penulisan pertanyaan menyangkut beberapa faktor. 1. Isi dan tujuan pertanyaan. 2. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan responden. 3. Tipe dan bentuk pertanyaan, apakah terbuka atau tertutup. Teknik yang ketiga adalah observasi, yaitu teknik pengumpulan data. Observasi merupakan sebuah teknik yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek peneliti untuk diamati menggunakan panca indera. Penelitian diposisikan sebagai pengamat atau orang luar. Dalam pengumpulan data menggunakan observasi, penelitian dapat menggunakan catatan maupun rekaman. Observasi dapat bersifat partisipatoris, yaitu ketika peneliti turut bergabung dan melakukan aktivitas bersama objek pengamatannya. Jenis-jenis observasi. 1. Observasi partisipan merupakan pengamatan yang dilakukan di mana peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diteliti. 2. Observasi non-partisipan merupakan peneliti yang tidak ikut berpartisipasi pada aktivitas yang dikerjakan kelompok yang diteliti. Teknik yang keempat yaitu dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data penelitian secara tidak langsung. Artinya data didapat melalui dokumen-dokumen penduduk yang berhubungan dengan data yang akan diteliti. Studi dokumen merupakan satu cara dalam memperoleh data dengan mengkaji dokumen tertulis yang dapat berupa data, gambar, tabel, diagram. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan gambar-gambar dan dokumen tertulis yang menggambarkan kondisi faktual tentang manajemen akselerasi. Studi dokumentasi penelitian kualitatif menjadi sumber data yang melengkapi pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Kelebihan dokumentasi. 1. Pilihan alternatif. Yang kedua, tidak reaktif. Yang ketiga, untuk meneliti yang menggunakan data yang menjangkau jauh ke masa lalu. Studi dokumentasi memberikan cara yang terbaik. Yang 4. Besar sampel. Selanjutnya, kekurangan dokumentasi. 1. Bias. Yang kedua, tersedia secara selektif. Yang ketiga, format tidak baku. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan, boleh silakan di komen, silakan dikritik. Kami akhiri sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.